Di masa lampau, di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Sangi. Ia dikenal sebagai pemburu ulung yang lihai dan cekatan dalam melacak buruannya di hutan belantara. Setiap hari, Sangi menghabiskan waktunya berburu rusa dan babi hutan yang banyak berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Namun, pada suatu hari, keberuntungan seakan menjauhinya. Sejak pagi hingga sore, tak satupun hewan berhasil ia tangkap. Kesal dan kecewa, Sangi memutuskan untuk pulang. Ia menyusuri tepi sungai sambil berharap menemukan tanda-tanda keberadaan buruannya. Saat berjalan, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan, sebuah kubangan berlumpur dengan jejak kaki babi yang mengarah ke dalam hutan. Hatinya kembali bersemangat. Dengan penuh harapan, ia mengikuti jejak tersebut. Namun, apa yang ditemukannya di dalam hutan justru membuatnya terperangah. Di balik rimbunnya pepohonan, seekor ular raksasa tengah melilit seekor babi hutan. Napas Sangi tertahan, jantungnya berdegup kencang. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak, mengintai kejadian itu dengan mata penuh kewaspadaan. Ular besar itu tampak berusaha menelan buruannya, tetapi setelah beberapa saat, ia justru melepaskan lilitannya. Perlahan, ular tersebut bergerak ke arah tempat Sangi bersembunyi. Sangi ingin lari, tetapi tubuhnya seolah membeku ketakutan. Yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Ular besar itu berubah wujud menjadi seorang pemuda gagah. Ia menatap Sangi dengan tajam dan berkata, "Karena kau telah melihat wujud asliku, kau harus menelan babi itu." Sangi gemetar, ketakutan melumpuhkannya. Namun, pemuda jelmaan ular itu tidak memberi pilihan. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan Sangi untuk melakukan perintahnya. Tak punya jalan lain, Sangi mendekati babi yang sudah terkulai. Dengan tubuh bergetar, ia berusaha menelan hewan itu layaknya seekor ular. Ajaibnya, ia berhasil. Pemuda jelmaan ular itu tersenyum. "Mulai sekarang, kau akan menjadi seperti aku," katanya. Tubuh Sangi terasa berbeda. Ia bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Namun, pemuda itu memberi satu syarat, agar Sangi tetap bisa hidup sebagai manusia. "Jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Jika kau melanggar, kau akan kehilangan wujud manusiamu selamanya." Sangi mengangguk dan kembali ke rumahnya, menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, tetapi ada satu hal yang aneh. Sangi tidak menua. Tubuhnya tetap seperti pemuda, meskipun usianya telah mencapai ratusan tahun. Keanehan ini menimbulkan kecurigaan di antara anak cucunya. Mereka terus bertanya, memaksa Sangi mengungkap rahasia panjang umurnya. Awalnya, Sangi bertahan, namun lama-kelamaan, desakan mereka membuatnya tak kuasa menahan beban rahasia itu. Dengan suara lirih, Sangi akhirnya berkata, "Aku adalah manusia ular." Secepat kilat, tubuhnya berubah, tangannya mengejang, kulitnya mengeras, dan dalam hitungan detik, ia telah menjelma menjadi ular raksasa. Amarah membakar dirinya. Ia merasa dikhianati oleh rasa penasaran anak keturunannya. Dengan murka, Sangi merampas seluruh harta benda yang ada di rumahnya dan melesat ke sungai. Sebelum menghilang ke dalam kedalaman air, ia mengucapkan kutukan. "Siapapun yang mencoba mencari harta yang kubawa ke sungai ini akan menemui ajalnya." Sejak saat itu, sungai tempat Sangi menghilang dikenal sebagai Sungai Sangi, sebuah tempat yang diyakini menyimpan misteri dan kutukan yang tak terhapus oleh waktu.